Berapa banyak dari kita yang tahu bahwa ada bagian tersembunyi di kaki Candi Borobudur? Bagian relief yang sudah ditutup itu menyimpan kisah yang begitu misterius, bahkan di salah satu panelnya, tepatnya pada panel 21, hanya ada satu kata yang terukir. Penasaran apa itu? Relief Karmawibangga di Borobudur bukan sekadar ukiran batu, tapi juga cermin dari pemahaman leluhur Nusantara tentang kehidupan, kematian, dan pembalasan. Mereka sudah jauh memikirkan konsep karma, yang ternyata mirip dengan konsep din, terutama pada kalimat Malik Yaumiddin, yakni penguasa hari pembalasan dalam Al-Quran. Jernihkan hati dan pikiran, seruput kopinya, mari kita mulai. Sebelum masuk ke Borobudur, ada hal penting yang ingin kami sampaikan. Bagi yang ingin langsung ke pembahasan Borobudur, silakan skip bagian ini. Namun, Anda tidak akan mengerti, memahami, memaklumi, atau mengenal bagaimana leluhur Nusantara telah jauh memikirkan ketuhanan dan konsep alam akhirat, yang ternyata kita juga bisa temukan dalam pemahaman agama saat ini. Ya, kita akan bahas konsep karma, yang sering disalahpahami. Biar lebih menarik, mari kita lihat Al-Quran. Apakah di Al-Quran mengenal konsep karma? Apakah benar doa orang terzolimi, baik itu doa baik atau buruk, dapat mudah terkabulkan, sehingga beberapa orang menyebutnya sebagai penyebab terjadinya karma? Mari kita kupas. Karma, menurut Wikipedia, adalah konsep aksi atau perbuatan yang dalam agama Hindu dan agama Buddha dipahami sebagai sesuatu yang menyebabkan seluruh siklus kausalitas, yaitu siklus yang disebut samsara. Karena pengertian karma adalah pengumpulan efek-efek atau akibat tindakan, perilaku, atau sikap dari kehidupan yang lampau dan yang menentukan nasib saat ini, maka karma berkaitan erat dengan kelahiran kembali, yang sering dikenal sebagai reinkarnasi. Segala tindakan, perilaku, atau sikap, baik maupun buruk seseorang saat ini, juga akan membentuk karma seseorang di kehidupan berikutnya. Al-Quran mengajarkan konsep yang mirip dengan karma, yang tercakup dalam kata din, terutama pada kalimat Malik Yaumiddin, yang berarti penguasa hari pembalasan. Mirip tapi tak sama. Ada kesamaan dalam pembalasan di kehidupan berikutnya, saat manusia dibangkitkan, tapi ini jelas beda soal reinkarnasi yang berulang. Sering juga pada masyarakat awam, jika dapat musibah sering disebut dengan kena karma. Tentu karma yang dimaksud ini, bukan seperti pengertian di Hindu, tetapi suatu hukum sebab akibat, di mana kejadiannya masih dalam siklus hidup yang sama. Dalam Al-Quran, karma versi kedua ini tersirat dalam beberapa ayat berikut. Asy-Syura ayat 30, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahanmu. Ar-Rum ayat 36. Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa suatu bahaya atau musibah, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa. Ar-Rum ayat 40-41. Allah lah yang menciptakanmu, kemudian menganugerahkanmu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali. Lalu pertanyaan kedua, apakah benar doa orang terzolimi, baik itu doa baik atau buruk, dapat mudah terkabulkan, sehingga beberapa orang menyebutnya sebagai penyebab terjadinya karma? Ada kisah orang terzolimi dalam Al-Quran. Ia kemudian berdoa untuk keselamatan. Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir, lalu dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu." Doa Musa yang tercatat di Al-Quran ini bukan ditujukan ke orang lain, tapi ke dirinya sendiri dan juga kaumnya. Adapun perlakuan Allah terhadap orang zalim, merupakan kehendak Allah. Manusia, bukanlah pengatur kepada Sang Maha Pengatur. Manusia hanya bisa berserah diri kepada Allah, dan berusaha sebaik mungkin. Doa Musa ini, diamini pengikutnya.
mereka pun mengucapkan doa yang serupa. Surat Yunus ayat 85-86. Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zolim. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau, dari tipu daya orang-orang yang kafir." Nah, antara Nabi dan kaumnya sudah sepemikiran, yaitu selamatkan orang yang berdoa, bukan meminta menghukum orang yang zolim. Pola pikir meminta menghukum orang yang zolim, saya temukan dalam terjemahan dalam kurung. Misalnya dalam Al-Ankabut ayat 30, dia berkata, "Ya Tuhanku, tolonglah aku atas kaum yang berbuat kerusakan." Namun dalam terjemahan umumnya, ditambahkan dalam kurung, seolah-olah Nabi meminta menimpakan azab. Entah terpengaruh kitab lain atau mindset, bahwa seorang hamba berhak mengatur sang majikan yang maha mengatur. Pada ayat selanjutnya, Allah tegaskan, bahwa bukan doa tersebut penyebab azab jadi turun, tetapi karena itu adalah kehendaknya atas perbuatan mereka. Al-Ankabut ayat 34, "Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit atas penduduk kota ini, karena mereka berbuat fasik." Doa-doa tersebut adalah doa agar mendapatkan keselamatan, bukan doa agar menurunkan karma ke orang lain. Nabi Lut diselamatkan, Musa pun demikian. Kita tidak akan pernah tahu, andai Fir'aun tak mengejar Musa, apakah dia mau diar dengan tidak tenggelam. Tapi karena kezoliman dan gobloknya Fir'aun, ia menerima karmanya, dan itu bukan karena doa Musa minta si Fir'aun tenggelam. Para nabi paham, bahwa itu sudah ranahnya Sang Maha Pengatur. Dan juga, berdoa minta diturunkan azab, menandakan ada rasa dendam dalam hati. Adapun soal orang terzolimi doanya gampang terkabul, itu karena Allah dekat dengannya, bahkan lebih dekat dari urat leher manusia. Yang kedua, karena ia berada dalam jalan kebenaran. Al-Baqarah ayat 186, "Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku. Maka, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Nah, jika hukum karma sudah dipahami, mari kita meluncur ke Borobudur. Jika dikilas balik ke belakang, nama Raffles tidak bisa dipisahkan dari Karma Wibangga. Gubernur Jenderal Inggris di Hindia Belanda itulah, yang secara tidak sengaja mengungkap keberadaan relief tersembunyi tersebut. Saat berkunjung ke Semarang tahun 1814, ia mendapat laporan adanya sebuah candi di desa Bumi Segoro. Jiwa apresiasinya yang tinggi, membawanya ke tempat itu. Di sana, ia menemukan sejumlah batu berukir yang tersembul di antara pohon rindang dan semak belukar. Wilayah itu pun langsung dibersihkan. 2 bulan dibenahi, wujud utuh bangunan masih belum diketahui. Ketika sedang membongkar batuan pada salah satu sudut di bagian bawah itulah, didapatkan relief-relief yang dirasa aneh dan dipercaya sebagai kaki candi asli. Selama ratusan tahun, kaki candi asli itu tertutup oleh batuan kaki candi, yang bisa kita saksikan saat ini. Kumpulan relief tersebut pun lantas didokumentasikan. Banyak hal menarik dari untaian relief-relief itu, yaitu ajaran-ajaran penting dalam agama Buddha tergambar. Sebagian reliefnya dari keseluruhan yang berjumlah 160 panel, pengerjaannya belum selesai, bahkan ada yang sengaja dirusak. Tentunya, ini merupakan hal menarik untuk dicermati secara visual dan mengundang misteri tersendiri. Pada sektor 4 atau tahapan parinirvana, terdapat 31 buah panel yang berinskripsi. Kata-katanya pun bermacam-macam, dari perbuatan baik, tokoh suci, svarga, maupun sikap menghormati. Susunan panel berinskripsi pada sektor 4 dimulai dari panel 121. Pada 2 panel pertama, yaitu panel 121 dan 122, berisikan kata-kata yang mempunyai arti keburukan manusia. Kata-kata tersebut adalah abhidya, atau suasana tidak menyenangkan, vyasada, atau keinginan buruk, dan mityadarsti, atau perbuatan palsu. Setelah ketiga inskripsi tersebut, kemudian terdapat inskripsi dengan pengertian persembahan dan svarga, serta diakhiri dengan kata anjali. Inskripsi yang bisa terbaca dengan jelas mengutarakan,
tentang Virupa atau wajah buruk. Di bawah tulisan, memang teramati ukiran sejumlah manusia yang digambarkan berwajah buruk. Mereka sedang merenung, menyesali perbuatan mereka sebelumnya, yang menyebabkan terjadinya hukum karma. Yang menjadi misteri hingga kini adalah, mengapa panel-panel tersebut tertutup oleh kaki tambahan? Ada pendapat yang mengatakan, bahwa kisah dalam panel tersebut terlalu tabu untuk diperlihatkan ke masyarakat. Di panel tersebut memang kita bisa menyaksikan adegan persetubuhan, aborsi, termasuk penggambaran tentang siksaan. Karma Wibhanga mengajarkan kepada masyarakat karena relief-relief yang ditampilkan mengajarkan karma baik dan karma buruk. Dalam relief itu ditampilkan jika seseorang melakukan karma buruk, maka yang dipetik adalah keburukan. Sebaliknya, jika seseorang melakukan kebaikan kepada orang lain, maka yang dipanen adalah sebuah keberkahan. Untuk membaca setiap relief Borobudur, caranya dari kanan ke kiri, dan setiap relief dibagi menjadi 3 babak atau 3 adegan. Contohnya, relief yang ditampilkan ini. Pada adegan pertama, seniman candi memahat batu dengan dunia serta segala isinya, baik flora dan fauna. Adegan kedua, seniman candi memahat sekelompok orang menjala ikan dengan beramai-ramai dan rakus. Adegan ketiga, pemahat candi menggambarkan orang-orang yang menjala ikan tadi direbus dengan kuali besar, yang disimbolkan sebagai siksaan di neraka. Pesan kehidupan yang diharapkan dibawa pulang oleh pengunjung dari contoh relief ini adalah, bahwa masyarakat jangan sekali-kali mengeksploitasi flora dan fauna yang ada di bumi dengan serakah, karena nanti ada karma buruk yang akan menimpanya, yang bahkan tak terpikir sebelumnya. Silakan dicek di wilayah manapun. Setiap ajaran moral, baik yang berbentuk agama ataupun dharma, pasti berlandaskan karma atau balasan di hari kemudian. Dan leluhur Nusantara, sudah mendapatkan pencerahan itu, walaupun tidak diakui sebagai agama samawi atau agama yang turun dari langit. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sahabat cerdas kisah trending telah menyimak, jangan lupa share dan subscribe.